Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Wahyu Herdila, mahasiswa aktif semester 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi pendidikan anti korupsi dengan judul korupsi. Yuk disimak. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang kemudian dikatakan bahwa corruptio berasal dari bahasa Latin yang lebih tua yaitu corruper. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Terdapat pula ciri-ciri korupsi. Poin pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, pasti melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan, pada perkembangannya acap kali dilakukan secara bersama-sama untuk menyulitkan pengusut. Poin kedua, serba kerahasiaan. Meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukan dalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha semaksimal mungkin menutupi apa yang telah dilakukan. Poin ketiga, melibat elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh negara menyangkut pengembangan usaha tertentu. Misalnya izin mendirikan bangunan, izin perusahaan, dan lainnya. Poin keempat, selalu berusaha menyembunyikan perbuatan atau maksud tertentu di balik kebenaran. Poin kelima, koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh, senantiasa berusaha mempengaruhi pengambil kebijakan agar berpihak padanya. Poin keenam, tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksud suatu lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik atau penyedia barang dan jasa kepentingan. Poin yang ketujuh, setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Ketika seseorang berjuang meraih kedudukan tertentu, dia pasti berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan semua pihak. Poin yang terakhir atau kedelapan, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Sikap dermawan dari koruptor yang acap ditampilkan di hadapan publik adalah bentuk fungsi ganda yang kontradiktif. Di satu pihak, sang koruptor menunjukkan perilaku menyembunyikan tujuan untuk menyeret semua pihak untuk ikut bertanggung jawab. Di pihak lain, dia menggunakan perilaku tadi untuk meningkatkan posisi tawarannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis korupsi. Pada dasarnya, praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Yang kedua, penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan yang menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Yang ketiga, penipuan. Penipuan dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Dengan begitu, kejahatan
Penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibanding penyuapan atau penggelapan. Yang keempat adalah pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Yang kelima adalah favoritisme. Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Adapun cara memberantas tindakan korupsi, terutama di negara Indonesia. Dilansir dari halaman web Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, dalam panduan memberantas korupsi dengan mudah dan menyenangkan oleh KPK RI, ada 3 strategi yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi, yaitu yang ke-1 adalah represif. Strategi represif dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan. Yang kedua, perbaikan sistem. Dalam strategi perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, strategi ini juga dilakukan melalui penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi, pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggara negara. Untuk mendorong transparansi penyelenggara negara, KPK menerima LHKPN dan gratifikasi. Yang terakhir, edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Kegiatan edukasi dan kampanye ini sebaiknya dilakukan tidak hanya kepada mahasiswa dan masyarakat umum, tetapi dimulai dari anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Terkait dengan materi, kasus korupsi Indonesia masih terus terjadi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Sementara itu, berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di tahun 2021, indeks perilaku anti korupsi berada di kisaran 3,88%. Mengutip dari indonesia.go.id, KPK menangani 1.291 kasus tindak pidana korupsi per Januari sampai November 2021. Korupsi berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, korupsi menjadi awal dari permasalahan lain seperti naiknya harga kebutuhan pokok dan mengganggu penciptaan lapangan kerja. Korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang berdampak pada masyarakat dan merugikan negara. Contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia, yang pertama adalah PT Asabri, kasus yang dilakukan oleh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau lebih dikenal dengan Asabri, menjadi yang terbesar di Indonesia. Mengutip dari rri.co.id, jumlah kerugian kasus dugaan pengelolaan dana investasi periode 2012 sampai 2019 PT Asabri mencapai 23,74 triliun. Data ini berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK-RI. Kasus Asabri membuat 7 terdakwa dituntut 10 tahun penjara sampai hukuman mati. Selain itu, uang pengganti kerugian untuk negara mencapai belasan triliun rupiah. Yang kedua adalah kasus Jiwasraya. Kasus PT Asuransi Jiwasraya mencapai 13,7 triliun rupiah. Jiwasraya menjadi sorotan setelah gagal bayar polis kepada nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah.
Produk asuransi jiwa dan investasi ini merupakan hasil kerjasama dengan beberapa bank berperan sebagai agen penjual. Tahun 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kasus yang ketiga adalah Bank Senturi. Kasus Bank Senturi ramai di tahun 2014. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK melaporkan kerugian negara mencapai 6,76 triliun berdasarkan laporan hasil hitungan atau LPH. Yang keempat adalah Pelindo II. Kerugian negara karena 4 kasus PT Pelindo II diperkirakan mencapai 6 triliun menurut BPK. Kasus dugaan korupsi ini antara lain pembangunan pelabuhan New Kali Baru, pengelolaan terminal peti kemas atau TPK Koja, Global Bond Pelindo II, dan kontrak Jakarta International Container Terminal atau JITC. Yang terakhir adalah kasus IKTP atau KTP elektronik, merugikan negara senilai 2,3 triliun dari total nilai proyek 5,9 triliun rupiah. Kasus korupsi IKTP terjadi di tahun 2011 sampai tahun 2012. KPK menetapkan beberapa orang tersangka korupsi dari pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi DPR seperti Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.